Assalamualaikum teman-teman, bersama saya Akbar Rizal dan di sini saya ditemani oleh Mas Okza Mas Setiawan, yaitu sebagai pelaku pebisnis atau usaha. Saya di sini akan mewawancarai Mas Okza untuk tentang soal bisnis atau usaha. Biasanya saya akan bertanya pertama itu Mas, latar belakang membuka usaha itu apa sih? Kita boleh santai-santai dulu juga kali ya, nggak usah terlalu tegang-tegang. Iya. Oke, kalau ditanya masalah latar belakang kenapa saya buka bisnis ya, kalau dibilang kenapa saya buka bisnis, yang pertama dulu sebagai mahasiswa, gue lu aja kali ya, gue selama jadi mahasiswa, kenapa buat bisnis? Yang pertama itu nyari duit. Nyari duit, itu yang pertama. Itu sambil kuliah. Sambil kuliah, masuk 2014, saya running bisnis 2015 sama teman-teman. Itu. Oh, bareng teman-teman. Iya, bareng teman-teman. Ada sekitar 6 orang, ya semuanya bagi tugas gitu, job desknya masing-masing. Oh, berarti latar belakangnya itu. Terus Ya. kalau misalnya kan dulu nggak ada pandemi atau COVID-19, dan sekarang tuh kayaknya teman-teman ngerasain deh. Kalau pebisnis itu mungkin yang ngerasain itu dampaknya terasa banget nggak sih? Kalau berbicara bisnis ya, bisnis itu selama pandemi adalah bidang yang paling berdampak oleh COVID-19. Kenapa bisa dibilang kayak gitu ya? Orang mau ngapain juga? Bisnis kuliner nggak bisa. Iya. Orang pada di rumah, orang nggak ada keluar. Yang paling berdampak itu ya jelas bisnis, apalagi UMKM kecil. Iya. Saya termasuk dibilang UMKM, bisa dibilang UMKM juga. Soalnya juga saya merintis dari kecil, dari nol sampai sekarang dengan omset yang nggak seberapa, mungkin sekitar 15-20 jutaan sebelum pandemi. Segitu. Itu Mas jalaninnya online berarti atau ada buka kafe atau bar gitu? Dua sistem dulu, awal mulanya itu bikin dua sistem. Yang pertama itu adalah pre-order, yang kedua itu adalah kita ikut expo kewirausahaan. Contohnya misalkan ada di Lipo Plaza atau di Amplos Amrumo, itu ada mengadakan acara bazar ataupun acara-acara ya semacam expo kuliner gitu. Jadi kita ikut, kita bayar berapa, nanti joinan sama teman-teman yang mau ikut juga. Jadi sharing tempat, bayarnya juga lebih murah. Kita jualan di sana. Itu salah satunya. Itu salah satu kita memperkenalkan branding produk kita. Nah, yang kedua itu adalah pre-order. Pre-order itu adalah sistem digital sebenarnya. Itu udah jalan sistem digital melalui Line Ad dulunya sama WhatsApp Business. Jadi siapa yang pengen produk kita, pengen beli produk kita, jadi mereka harus pesan lewat Line Ad ataupun WhatsApp Business kita. Itu ada yang maintenance juga. Itu dua bisnis. Itu satu bisnis. Yang kedua itu adalah kita dealing secara langsung. Jauh sebelum COVID, ini travel agency yang kedua. Travel agency itu kita dealing di perusahaan. Banyak perusahaan yang kita udah get, yang paling berkesan banget kita dari Malaysia kemarin. Kita manggilnya Pak Cik Rian dari Malaysia, bertiga orang. Jadi mereka kesini itu ada dalam rangka acara. Mereka conference penelitian. Nah, akhirnya mereka mencari agen atau guide yang bisa membawa mereka keliling Yogyakarta. Travel agency. Kita menyediakan paket untuk personal guide ataupun perusahaan dalam kelompok maupun sendiri gitu, perseorangan. Terus saya mau nanya gini Mas, kan Mas tuh punya dua bisnis kan? Iya. Susu sama travel. Terus, nah saya nggak mau nanya di satu-satu kayak nanya susu sama travel. Terus saya mau nanya umumnya aja, kalau strategi bisnis Mas yang Mas jalanin dua itu apa strateginya? Strateginya yang paling penting, kita kan bukan influencer ya, kita kan bukan orang yang dikenal banyak orang. Contohnya kalau misalkan influencer bikin bisnis, mereka gampang banget tinggal di paid promote bisa. Kalau kita kan nggak bisa, jadi mereka bisa membranding diri mereka untuk sebuah produk mereka. Kalau kita enggak, kita beda. Kita membranding produk kita, sama susu maupun travel agency, ini bukan punya kita. Oh iya. Bukan punya kita, terutama buat susu. Kalau misalkan di bidang kuliner kita membranding ini bukan barang kita.
ini barang orang lain, katakan ini susu, ini barang orang lain. Yang mereka tahu tentang kita adalah sebagai pengantar makanan atau yang mengantarkan produk. Nah, di sana kenapa kita membranding diri kita seperti itu? Yang lebih pentingnya, mereka beli bukan karena kasihan. Oh iya. Mereka beli bukan Orang karena ya. kasihan, iya. Karena mereka suka sama produk kita. Mengedepankan itu berarti. Ya, itu yang pertama. Nah, sembarinya waktu berlalu setelah mereka mengenal produk ini produk siapa sih? Pada penasaran dan akhirnya kita membranding ini produknya PT Sahabat Indonesia. Itu PT Sahabat Indonesia. Terus saya mau nanya Mas, kata kan Mas tadi ada motif tuh bagi itu Pak. Bagian itu Mas bekerja bareng sama teman-teman. Ya. Itu kalau masalah hasilnya itu baginya berapa kayak ada persennya berapa gitu Mas, berapa? Kalau bagi hasil ya persentasenya itu jelas 60-40 40% itu untuk perusahaan, 60% itu untuk distribusi, untuk pelayanan, operasional, gaji dan yang lainnya. Oh. Saving 40% tetap untuk perusahaan. Jadi gini, semata-mata kalau kita bikin bisnis gitu, kita pasti maintenance gimana caranya kita nggak maruk sama uang gitu. Bisnis to bisnis gitu. Bisnis adalah bisnis gitu. Bisnis dan untuk bisnis gitu. Bukan bisnis untuk uang gitu. Uang jelas dapat. Itu sebagai point of view-nya target kita gitu. Tapi pengalaman yang kita dapat, flashback dari sana, pengalaman yang kita dapat tuh merupakan pengalaman yang gak bakal kita dapetin ketika kita kuliah, SMA, SMP, dari apapun lah, bisnis gitu. Kalian kuliah nyari pengalaman, kuliah, ya dapat duit jajan dikit-dikit lah, nggak minta orang tua lagi lah pas kuliah zaman semester 4, semester berapa. Oke teman-teman, berarti yang disampaikan oleh Mas Ogza kayak gitu, dia kuliah sambil bisnis. Ada yang sampai nggak Mas buat anak-anak muda, siapa tahu yang masih ragu buat bisnis kayak gitu-gitu? Buat anak-anak muda, kalau gini ya, orang kalau mau bikin bisnis itu jangan cuma ide boleh bagus. Ide itu menurut saya itu sampah. Nah ini gimana cara mengolah sampahnya ini buat jadi sebuah berlian gitu. Kalau cuma ide tapi tanpa action, percuma gitu. Gak cukup buat ide doang gitu. Ngapain ide kan? Ide buat apa? Ide banyak sampah. Ini sampah yang ada di otak kita ini mau kita gimanain gitu. Kalau kita misalnya nggak take action ya udah out gitu. Selesai. Bisnisnya cuma ngambang. Itu aja sih pesannya. Oke teman-teman, Jalanin aja. Penjelasan dari Mas Ogza. Semoga ya bermanfaat buat kita semua. Ya. Oke teman-teman, see you.